Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan saya kali ini, saya ingin memberi penjelasan materi mengenai model pendekatan dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Model supervisi pendidikan. Model berasal dari kata bahasa Inggris model yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep atau pola. Model juga berarti sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya. Contoh, globe yang merupakan bentuk dari bumi. Istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Sedangkan model dasar dipakai untuk menunjukkan model yang generik, berarti umum dan mendasar yang dijadikan tolak pengembangan model lanjut dalam artian lebih rumit dan lebih baru. Model supervisi pendidikan dibagi menjadi 4, yakni A. Model konvensional atau tradisional, B. Model ilmiah, C. Model klinis, dan D. Model artistik. Model supervisi konvensional atau tradisional. Dalam model ini, pemimpin cenderung untuk mencari kesalahan dan kadang bersifat memata-matai. B. Model supervisi ilmiah. Model ini digunakan untuk menilai para dosen saat pembelajaran di kelas. Dia menggunakan data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang nyata dengan menggunakan prosedur dan teknik tertentu. Supervisi ilmiah memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Dilaksanakan secara berencana dan kontinu. 2. Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. 3. Menggunakan instrumen pengumpulan data. 4. Data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. D. Model supervisi klinis. Sebuah proses untuk membantu dosen memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematis. Dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Keempat, model supervisi artistik. Supervisi artistik atau supervisi pengajaran yang menyadarkan pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan berasal dari kata approach, merupakan cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah tertentu menuju objek. Pendekatan supervisi dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan langsung atau direct contact dan pendekatan tidak langsung atau indirect contact. Sementara dikenal juga pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Suatu teknik yang baik adalah terampil dan cepat. Seorang supervisor harus memiliki teknik-teknik khusus yang serasi. Teknik supervisi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual merupakan teknik yang dilaksanakan oleh seorang dosen atau dirinya sendiri. Teknik ini terdiri atas kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar,
dan menilai diri sendiri. Teknik kelompok merupakan teknik yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama. Teknik ini terdiri dari pertemuan orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggara, rapat guru atau dosen, tukar-menukar pengalaman, lokakarya, diskusi panel, seminar, demonstrasi mengajar, perpustakaan, jabatan, buletin supervis, membaca langsung, dan organisasi profesi. Berikut saya paparkan mengenai teknik individual kunjungan kelas. Teknik ini dengan observasi kelas sama-sama dilakukan di ruang kelas, tetapi tidak sama. Perbedaannya dapat dilihat pada tujuan dari teknik ini, di mana tujuannya adalah untuk membantu dosen yang belum berpengalaman, membantu dosen yang sudah mengetahui tentang kekeliruan yang dilakukannya, membantu guru yang baru pindah, membantu melaksanakan proses pendidikan, mengamati perilaku guru pengganti, mendengarkan narasumber pengajar, mengamati tim pengajar, mengamati cara mengajar bidang-bidang studi istimewa, serta membantu menilai pemakaian media pendidikan baik yang baru ataupun yang canggih. Selanjutnya, observasi kelas. Observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Selanjutnya, percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh dosen dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikemukakan oleh dosen dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Selanjutnya, intervisitasi. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan mengutus beberapa orang staf mengajar untuk mengunjungi sekolah-sekolah ternama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut dapat maju. Selanjutnya, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, yaitu cara untuk mengikuti perkembangan pengajaran, ialah dengan berusaha mengikuti perkembangan itu melalui kepustakaan profesional dengan mengadakan professional reading. Hal ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan peningkatan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya, menilai diri sendiri. Dosen yang disupervisi dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan dosen dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Terus selanjutnya, teknik kelompok. Saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai teknik-teknik yang ada di dalam teknik kelompok ini, yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan ini merupakan salah satu daripada pertemuan yang bertujuan khusus mengajar dosen untuk memasuki suasana kerja yang baru. Pertemuan orientasi ini bukan hanya bagi dosen baru, tapi juga bagi seluruh staf dosen. Selanjutnya, panitia penyelenggara. Suatu kegiatan bersama biasanya perlu organisasi. Untuk mengorganisasi tentunya diperlukan adanya panitia penyelenggara yang bertugas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sekolah kepadanya. Dengan demikian, mereka nantinya akan banyak memperoleh pengalaman-pengalaman kerja. Yang selanjutnya adalah rapat guru atau dosen. Dengan pertemuan formal, karena pada rapat ini semua dosen yang ada pada universitas tersebut wajib hadir. Dalam rapat ini biasanya membicarakan mengenai masalah pengajaran,
dan PR bidang akademis atau rektor yang mengundang. Selanjutnya, tukar-menukar pengalaman. Teknik ini dilaksanakan secara informal di mana setiap dosen menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diarahkan. Selanjutnya adalah lokakarya. Lokakarya ini dengan cara mendatangkan para ahli-ahli pendidikan untuk mendiskusikan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, diskusi panel yang dilakukan di hadapan dosen oleh para pakar dari berbagai sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah seminar, yaitu kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Selanjutnya, demonstrasi mengajar. Usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan dosen dalam mengenai berbagai aspek dan mengajar di kelas oleh supervisor. Selanjutnya, perpustakaan jabatan. Selanjutnya, buletin supervisi, suatu media yang bersifat cetak, di mana di sana didapat peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Diharapkan dari kebijakan ini dapat membantu dosen untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, membaca langsung. Kegiatan dilakukan dosen secara perseorangan, di mana dosen membaca buku-buku pendidikan yang dapat membantu dosen tersebut dalam proses belajar mengajar, memperkaya dan mengembangkan materi perkuliahan, memperluas aplikasi sesuai teori, dan memperluas relevansi materi kuliah dengan berbagai teori. Dan yang terakhir adalah organisasi profesi. Organisasi profesi dosen di Indonesia adalah ADI atau Asosiasi Dosen Indonesia, yang merupakan lembaga profesi yang melindungi dosen secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra dosen, baik dalam maupun dari luar anggotanya. Lembaga ini sekaligus memperjuangkan hak dan kewajibannya secara hukum kepada semua pihak yang langsung atau tidak berhubungan dengan dosen. Pada kesimpulan penjelasan kali ini, kegiatan supervisi sebaiknya tidak hanya untuk dosen saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan, keterlibatan seluruh komponen, yakni dosen, rektorat, tenaga pendidikan, komite sekolah, yayasan, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan bagi kemajuan suatu perguruan tinggi. Tujuan akhir dari kegiatan supervisi adalah menghasilkan mahasiswa dan dosen yang bermutu. Nah, sekian penjelasan materi mengenai model, pendekatan, dan teknik supervisi pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.